syairnya siapa itu? Jamaluddin atau siapa itu yang diambil Ya, di Babusyair. Abu Bakar Ya, iya, iya Jamaluddin itu. Babusyair. Kan itu kan nanti mengaitkan dengan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah itu kan. Nggih. Nah, sekarang itu gini, saya ngelihat-ngelihat juga itu kira-kira masanya itu dengan klan Baklawi itu memang sama ya atau gimana? Yang saya tulis sama, walaupun selisihnya sedikit. 10 tahun, paling banyak 20 tahun. Oh gitu. Iya. Iya, karena maksud kan ini kan saya tadi itu sore-sore kan di Komal ini juga. Hmm. Tadi kan dengan Bang Acong ini kan sahabat saya ini di debat lintas agama. Nggih. Jadi memang sedikit dikaji apa Pak Kiai itu kan. Jadi saya bilang approach pendekatan dari Pak Kiai itu Batu Ampar CS itu pendekatannya itu pendekatan historis. Hmm. Iya kan? Kajiannya itu lebih banyak kajian historisnya. Nggih, benar. Kalaupun ada pemantiknya di persoalan nasab ini, bukan berarti cocok logi, enggak. Tetapi dia itu bisa mengkaji dengan pas gitu. Nggih. Kan Itu sementara itu yang tuduhan Rumil Abbas kan cocok logi. Enggak, ini bukan cocok logi. iya itu. Makanya itu saya bilang, saya jadi berpikir, oh kalau memang periodenya sama, berarti memang artinya kajiannya memang ilmiah gitu. Iya kan itu yang jadi masalah Pak Kiai kan. Yang saya pikir-pikir itu iya ya, itu sezaman apa enggak gitu. Kan di situ Makanya nanti analisisnya. Iya kenapa gimana? saya tokoh-tokoh setiap saya menulis tokoh-tokoh itu saya pentingkan data kelahiran dan data wafatnya itu. Biar nanti pembaca oh iya ya kan gitu nanti Bang Peta. Iya Oh iya iya. betul betul betul. Iya. Jadi saya itu cari tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, terus saya itu cari, walaupun nggak ada yang menulis sebagiannya, saya cari barangkali di kitab lain ada, barangkali di kitab lain ada. Nah, kalau tentang Maimun itu kan di Syair Alamin Nubala ya, walam yaktub lahu tarikhon, tentang kelahirannya. Ah, tapi walakin nastafid al istintaj, akan tetapi saya bisa mengambil faidah untuk menghasilkan tanggal lahir bahwa hidupnya Maimun itu di era Imam Muhammad Al-Baqir. Bahkan ada yang bilang di era Ali Zainal Abidin. Tapi yang masyhur di Muhammad Al-Baqir. Karena Maimun ini hidup di masa 3 imam. Seperti Dan itu. panjang umur kan? Dan panjang Panjang umur umur. beliaunya. Iya, Iya. ada yang bilang lebih 100 umurnya memang. Iya. Iya. Saya tulis itu semua. Perbedaan-perbedaan tanggal lahir saya saya ambil yang paling masyhur. Kalau perbedaan tanggal lahir, tapi kalau perbedaan penulisan sejarah saya kumpulkan di bab Al-Ara' wal Aqwal. Sama di Abdullah bin Sabah Al-Ara' wal Aqwal juga ada. Biar lengkap pembaca itu biar tahu semua oh di sini pendapatnya seperti ini, di sini pendapatnya seperti ini. Karena memang mereka itu saksiat masturoh ya. Jadi kepribadian yang tertutup. Jadi sulit Iya. memang untuk dideteksi seperti itu, Bang Peta. Iya. Nggih, Betul betul betul. nggih. Satu, Yai Batu Ampar. Nggih, Saya kan dihadiahi nih 2 bukunya tersebut oleh Bang Peta. Insya Allah besok dikirim oleh Gus Skincare. nggih. Nah makanya saya belum bisa banyak. Kepareng mohon izin perkenan Yai, nanti saya akan mereviewnya sebagaimana dulu saya mereview buku-buku dari Kiai Imad, kemudian dari Robito Alawiyah. Itu 11 Fiti itu dulu waktu Robito Alawiyah mengeluarkan buku Keabsahan Nasab Alawi. Jadi kepareng nanti saya mereview, tidak mengambil kesimpulan, hanya membacakan apa yang tertulis biar para pemirsa nanti yang akan mengambil kesimpulannya sendiri. Mohon izin ya Yai nanti kalau bukunya udah saya baca. Nggih, monggo, nggih.
tujuan kita ini kan berbagi ilmu kepada para, khususnya para umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak mudah terperdaya oleh dakwah-dakwah yang sesat. Itu tujuan kita. Jadi selama ini digunakan untuk berbagi ilmu, saya sangat bahagia sekali, Bang Acong. Ya, satu pertanyaan lagi, Pak Yai. Ini nyambung ya tentang tadi serah terima jabatan Allah kepada salah satu habaib ya, yang ditulis di kitab Al-Wariqat ya, min manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakir Abi Bakar bin Salim tadi, tentang penyerahan tugas Allah untuk mengatur kehidupan bahkan kematian. Nah, di situ. Nah, di kitab yang ini di halaman 16 itu di bab 1 dalam kitab Syahrul Ainiyah halaman 154 ya, ini kita lihat ya, ditulis di sini bahwa kitab ini karya dari Al-Habib Allamah Al-Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Al-Faqih Muqaddam mengaku bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada bahasa Arabnya, kita bacakan artinya, Pak Yai. Dan adalah Al-Faqih Muqaddam ditanya ketika dalam keadaan fananya, dikatakan kepadanya tentang ayat ya, ini mengutip Al-Qur'an. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia berkata, aku tidak bernyawa. Kemudian ketika dikatakan padanya tentang ayat, semua yang ada di dunia ini akan hancur binasa. Itu juga mengutip ayat Al-Quran. Dia berkata, aku tidak berada di dunia. Kemudian dikatakan kepadanya tentang ayat, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zatnya Allah. Itu juga mengutip ayat Al-Quran. Dia berkata, saya adalah bagian dari nurnya Allah, nur cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 ayat tadi kan dikutip dalam Al-Quran, dan Faqih Muqaddam ini tidak akan poinnya mungkin seperti ini, tidak akan binasa ketika semua makhluk dibinasakan oleh Allah, tidak akan hancur ketika semua ciptaan Allah itu dihancurkan oleh Allah. Dan di sini dalam poin ketiga ini, semua yang dihancurkan dan dibinasakan Allah itu kecuali dia, karena dia itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada keterangan pernyataan seperti ini menyesatkan umat karena Faqih Muqaddam menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur binasa ketika semua makhluk Allah dihancurkan hari kiamat. Tanda kurung tutup kurung. Kemudian dia mengaku tidak akan pernah merasakan mati sebab dia menyatakan dirinya tidak bernyawa. Faktanya dia sudah mati. Bahkan dia menyatakan bahwa dirinya bagian langsung dari nur atau cahayanya Allah, tutup kurung buka kurung, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sejatinya semua makhluk adalah bagian dari nur atau cahayanya Allah, tutup kurung buka kurung, dan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad lah yang jelas bagian dari nur atau cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini mungkin kesimpulan yang bisa saya tangkap itu, seorang Faqih Muqaddam menyamakan dirinya itu sejajar dengan Allah ya, karena mengaku sebagai nurnya Allah, sedangkan dalam kitab Al-Quran dan sepakat itu yang saya ketahui itu yang bersanding dengan nama Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini ada keterangan bahwa Rasulullah itu adalah nur cahaya zatnya Allah, nur cahayanya Allah ya. Di situ gimana Pak Yai? Berarti kan ini ada korelasi bahwa pengakuan sebagai Tuhan, terus berserah terima jabatan, terus ini bahkan Faqih Muqaddam menempatkan dirinya sebagai zatnya Allah atau menggeser daripada baginda Nabi. Monggo Pak Yai.
Sebelum Ya, dijawab, izin, sebelum dijawab Pak Kiai. aku turun dulu Pak Kiai ya. Besok mau nyangkul pagi-pagi. Terima kasih semua ya. Nggih, nggih, nggih. Iya, saya Bang izin Peta. turun ya. Iya, 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 iya. iya. Silakan, Makasih. Bang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh Yai, Nggih, monggo. itu kan keterangannya tentang apa yang diucapkan secara tertulis oleh Fakih Mukodam. Kemudian pertanyaannya sebelum nanti dijawab pertanyaan Gus Skincare, apakah sosok Fakih Mukodam ini historis benar-benar ada ataukah hanya tokoh fiktif yang dikarang-karang sehingga glorifikasinya atau pengagung-agungannya sedemikian tinggi sampai disetarakan dengan Allah? Itu Yai, tokoh fiktif atau tokoh historis? Standby. Nggih. Nggih. Begini. Ini sebenarnya yang paling menyesatkan umat. Kalau Mansur Al-Hallaj mengaku Allah itu kan ma fil jubba illallah. Terus Siti Jenar hanya mengaku tidak ada Siti Jenar yang ada Allah, tidak ada Allah yang ada Siti Jenar, kan di situ. Tapi kalau ini ya substansi dari apa yang disampaikan oleh Fakih Mukodam tentang tanya jawabnya dengan si Badawi itu, ini sudah mengarah. Iya, ini sudah mengarah, ya, mengarah ke sana, mengarah ke ngaku Allah itu. Jadi lafadznya ini dari pertama si Badawi menanyakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap awak yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Dijawablah oleh Fakih Mukodam, ma liya nafsun. Saya tidak bernyawa. Seperti itu. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa atau akan hancur. Jadi kullu man 'alaiha fan, dijawablah oleh Fakih Mukodam, ma ana 'alaiha. Saya tidak ada di atas muka bumi ini. Bagaimana hancur kan gitu kalau dilanjutkan. Padahal di sini kalau kita lanjutkan ayatnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Al-Qur'an ini sudah jelas semua yang ada di muka bumi ini akan hancur wa yabqa, dan tinggallah zat Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau kita simpulkan, kalau seandainya kullu man 'alaiha fan, Fakih Mukodam itu tidak akan binasa karena mengaku tidak ada di atas muka bumi ini, akhirnya kesimpulannya wa yabqa wajhu rabbika, dan tinggallah zat Allah dan Fakih Mukodam zatnya yang tidak hancur, kan seperti itu kalau kita simpulkan. Baik, terus yang ketiga, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu ini akan binasa kecuali zat Allah. Ana min nuri wajhihi. Saya juga tidak akan binasa karena saya bagian dari nur atau cahaya zatnya Allah. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah dan Fakih Mukodam akhirnya. Jadi ketika semua makhluk ini akan hancur, maka tinggallah zatnya Allah dan Fakih Mukodam. Seperti itu kesimpulannya. Nah, oleh karena itu kemarin katanya kan saya terjadi diskusi di layar bersama Kiai Fatah. Katanya Kiai Fatah ini kan halul ghaibah. Halul ghaibah, jadi keadaan fana, keadaan ngelantur. Sedangkan dia itu mengambil dalil dari kitab Fathul Mu'in, la ibrata li fana'i waliyin. Jadi tidak dianggap bagi fananya orang wali. Nah, sekarang kalau dia ngelantur, kok jawaban dan pertanyaan ini nyambung loh. Kenapa saya bilang nyambung? Yang ditanyakan itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang bertanyakan. Setiap awak yang bernyawa pasti akan mati. Saya tidak mati. Lah ini nyambung. Seandainya dia ngelantur, mungkin jawabnya bukan saya tidak akan mati, enggak. Jawabnya kalau analogi ya. Kalau kita bicara dengan orang gila, ayo. Orang ngelantur ini kan sama dengan orang gila. Harul Waibi ini sama dengan orang gila. Kalau kita bicara dengan orang gila, saya
pasti tidak akan mati. Orang gila tidak jawab apa-apa. Paling dia akan bicara dengan sendirinya itu. Kalau ini enggak. Tanya jawab ini, kalau kita lihat substansinya. Jadi arti ibaratnya ini nyambung loh. Nah, di mana gilanya? Nah, ini nyambung. Nah, terus oleh karena itu saya membenarkan memang la ibrot talifana iwaliyin. Tapi karena dia beranalogi dengan biasalah muhibbin di dalam membela junjungannya itu dengan berdalil tadi, dan tapi analoginya kan harus ke Al-Hallaj dan ceritanya Siti Jenar. Kedua-duanya dibunuh. Kenapa? Ya karena berpotensi memang. Kenapa dia harus beranalogi dengan Mansur Al-Hallaj dan cerita Siti Jenar? Ya memang tidak ada orang-orang wali yang mengaku Allah itu kecuali mereka berdua. Jadi terpaksa harus beranalogi dengan Siti Jenar dan ceritanya Siti Jenar dan Mansur Al-Hallaj karena ini yang mengaku Allah. Tidak ada orang-orang wali yang lain mengaku Allah, tidak ada. Nah, dan kedua-duanya itu dibunuh walaupun Siti Jenar itu hanya sebuah cerita. Nah, nggak tahu kebenarannya. Tapi kan dibunuh ceritanya karena berpotensi menyesatkan umat dan mengafirkan umat. Oleh karena itu kesimpulan di bawah, akhirnya si menanya itu bertanya, siapakah sebenarnya Muhammad Faqih Al-Muqaddam ini? Tidak mati, tidak akan hancur, dan tidak akan binasa, sama persis dengan Allah kalau begitu. Tapi si pertanyaannya, siapakah sebenarnya Faqih Al-Muqaddam ini? Akhirnya dijawab, Anallah. Sayalah Allah. Kan gitu. Nah, kalau memang sekarang ya, saya mohon kepada para kiai, para pengasuh pondok pesantren, ayo dong. Tanggung jawab kalian terhadap agama. Kepedulian kalian, semua jenengan-jenengan semua itu terhadap agama. Wabil khusus kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mana tanggung jawab kalian sebagai petugas Majelis Ulama Indonesia terhadap ajaran sesat? Kenapa saya bilang ajaran sesat? Karena ini sudah berbentuk kitab dan dijual, sudah beredar di Ampel. Teman saya Syekh Mazen kemarin beli, harganya 65.000. Syarhul Ainiyah yang menceritakan itu tadi. Berarti ya ini sudah berbentuk ajaran karena sudah dibukukan atau dikitabkan. Mana tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia terhadap ajaran sesat ini? Kok dia? Terus apakah kalian belum baca kitab Al-Quran? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Pasti para yai pasti baca itu dan tahu artinya dan tahu tafsirannya dan tahu maksudnya. Terus ketika menghadapi ajaran sesat Ba'nawi itu, mana bukti kepedulian kalian terhadap agama? Mana bukti tanggung jawab kalian terhadap umat? Ayo dong, bertindak, jangan diam. Tolong jangan diam. Kalau memang benar, alasannya apa? Kalau memang sesat, ayo minta Ba'nawi itu suruh menarik semua ajaran-ajaran sesatnya itu yang sudah menyebar. Agar rakyat dan generasi-generasi bangsa ini selamat dari kesesatan. Seperti itu. Dan kita jangan kalau soal akidah, kalau soal tauhid kita tidak boleh tebang pilih. Itu didikan baginda Nabi, laukanat binti Fatimah saraqat laqatu yadaha. Jika seandainya putri kesayanganku Fatimah itu mencuri, aku potong juga tangannya. Nah, sekarang kebijakan para alim ulama, kebijakan para pimpinan-pimpinan pesantren ini mana kebijakannya? Apakah takut atau tidak enak atau tidak nyaman kepada para habaib? Tapi ini salah dan sesat kan? Ya begitu teman-teman, Mas Acong ya dan yang lain. Injay. Nah inilah ya, kembali lagi, maaf karena background saya sebenarnya lebih banyak dulu mempelajari kristologi. Jadi Yahudi ketika memetongkan Hawariyun dari Nabi Isa alaihissalam, lalu dia berpura-pura seolah dialah penerus estafet dari Nabi Isa al-Masih, mendirikan agama yang baru, padahal sudah dibelokkan.
Dikatakan pula aku dan Bapa adalah satu. Di tanah Jawa nyaris itu, tapi karena tegasnya Wali Songo, maka paham dari manunggaling kawula Gusti dihabisi. Nggak boleh diteruskan karena akan menyesatkan umat, menjauhkan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Lah kok di zaman digital ini muncul lagi? Artinya payah sekali ketika para kiai itu diam. MUI salah satu tugasnya memiliki tanggung jawab moral sebagai bentengnya umat Islam. Lah kalau bentengnya saja sudah rubuh, siapa yang akan melindungi, membentengi umat Islam? Ya terpaksa nanti umatnya sendiri yang akan membentengi. Dengan cara-cara seperti inilah para kiai-kiai, para gus-gus, para abuya-abuya yang sudah mulai sadar disemangati, sehingga kita yang orang awam akan terus juga mengawal agar jangan sampai ajaran sesat ini bila didiamkan menjadi seolah-olah kebenaran. Matur nuwun penjelasannya Yai. Back to you host, standby. Nggih. Iya. Ada Mas Raden. Ini yang lainnya pada tidur mungkin ya. Izin host. Nggih, Bang Bani silakan monggo-monggo. Kiai, ini saya tertarik terkait ini ya, Kiai, terkait apa pembelokan ajaran kita ya, Kiai. Khususnya sikap sikap bulat atau gulu dalam beragama gitu. Saya pernah mendengar gitu beberapa kiai, khususnya kiai besar ya, yang menyampaikan sebuah hadis tentang kopi gitu. Pada awalnya saya berpikir gitu, ini kok kayak nggak masuk akal gitu ya. Rasulullah itu hidup di abad ke-7 Masehi, sedangkan kopi itu pertama kali ditemukan di Ethiopia ya, tahun abad ke-9 Masehi. Nah, ternyata setelah saya telusur, saya teliti, benar-benar saya teliti, ketemu ya hadis itu di kitab Tadhkirun Nas, karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ternyata sumbernya dari Ba'lam. Di kitab Mimpi kan Tadhkirun Nas. katanya. Bukan. Bukan lihat Justru bukan lewat mimpi ya. Kozatan. Iya. Jadi di situ ini kan disebutkan ya bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu pernah menceritakan tentang guru beliau tuh, Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi, yang nongkrong bareng Nabi SAW ya qadhatan, secara terjaga ya, secara sadar gitu. Kemudian ini dia berkata kan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu an asma'a anka hadithan bila wasitotin gitu. Wahai Rasulullah, saya ingin mendengar sebuah hadis dari jenengan tanpa perantara gitu kan, kata Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi. Nah, di situ Rasulullah kemudian memberikan 3 buah hadis, Kiai. Nah, salah satunya itu yang pertama adalah mazala raihu qahwatin albana fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama bau kopi itu masih tercium di dalam di mulutnya seorang manusia, maka malaikat akan memintakan ampun gitu untuknya gitu kan. Nah, itu ini pas banget ini dengan background Kiai Ja'far ya, yang expert ya di bidang mustalahul hadis. Hadis-hadis seperti ini gimana derajatnya, Kiai? Darajatul hadisnya ini gimana gitu? Ketika seseorang palsu itu. Jadi dulu Syed Muhammad ya pernah ngajar. Hadis yang diambil melalui mimpi atau yang diambil melalui yaqdhah itu tidak bisa dibuat hujjah. Ya. Tidak bisa dibuat hujjah walaupun
baginda Nabi bersabda yang melalui mimpi, inna syaiton la yatamassalu bi. Syaitan ini tidak bisa menyerupaiku, tapi itu bukan hadis. Karena hadis itu hanya yang merupakan sabda ketika Nabi masih hidup, dan hadis itu juga merupakan pengakuan ketika Nabi masih hidup. Dan juga Nabi itu hadis itu merupakan ada 3 takriri, pengakuan, Qaulan wa fi'lan wa taqriran ya. iya, Fi'lan ya Kiai. iya, itu kalau yang melalui mimpi atau ketemu yang sudah Nabi meninggal, maka nanti akan berpotensi semua orang akan membuat-buat sebuah hadis ketemu dengan Nabi Yaqdoh, ketemu dengan Nabi melalui mimpi. Itu tidak bisa dibuat hujjah karena agama ini sudah sempurna dan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi itu sudah sempurna. Jadi yang melalui mimpi atau yang sudah Nabi meninggal walaupun Yaqdoh ketemu langsung tanpa perantara, itu semua bukan hadis. G. Kiai.